Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampuh mata kuliah Statistik Pendidikan Ibu Dewi Sugiani MPD. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Video Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Latar belakang ini adalah hasil belajar siswa kelas 5 MI Raudatul Istiqomah yang belum optimal, sehingga diperlukan inovasi dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan video pembelajaran terhadap hasil belajar siswa di lembaga pendidikan Islam. Metode penelitian yang saya gunakan adalah perbandingan dua kelompok, yaitu kelompok yang belajar dengan video pembelajaran dan kelompok yang belajar dengan cara biasa. Variabel yang saya gunakan yaitu variabel bebas. Dalam penggunaan video pembelajaran bisa dikategorikan menjadi penggunaan video pembelajaran dan tidak menggunakan video pembelajaran. Yang kedua yaitu variabel terikat. Hasil belajar siswa diukur melalui nilai ulangan harian. Sampel penelitian ini adalah 20 siswa kelas 5 MI Raudatul Istiqomah yang dikumpulkan menjadi dua kelompok secara acak, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya yaitu hasil yang digunakan untuk mengumpulkan data belajar adalah menggunakan tes ulangan harian. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang sama yang diajarkan kepada kedua kelompok. Nah, dari prosedur penelitian, saya menyiapkan materi pelajaran dan video pembelajaran. Setelah itu saya membagi 20 siswa menjadi dua kelompok secara acak, yaitu kelompok eksperimen atau kelompok yang menggunakan video pembelajaran dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan video pembelajaran atau yang menggunakan cara biasa seperti ceramah atau diskusi. Selanjutnya, untuk mengetahui hasil belajarnya, kita memberikan tes yang berupa ulangan harian. Selanjutnya yaitu teknik dalam analisis data. Ini menggunakan statistik deskriptif, yang artinya kita itu mencari atau menghitung nilai rata-ratanya atau meannya dan standar deviasi dari nilai ulangan masing-masing kelompok. Dan yang kedua yaitu statistik inferensial, menggunakan uji independen atau untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang benar-benar ada antara rata-rata dari hasil belajar kedua kelompok. Nah, dari pembahasan yang pertama yaitu pengumpulan data siswa MI kelas 5 yang dibagi menjadi dua kelompok. Nah, dalam kelompok 1 itu ada 10 siswa yang menggunakan media video dalam pembelajaran, dan ada kelompok 2 yaitu menggunakan cara biasa seperti ceramah atau hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Selanjutnya yaitu menganalisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Seperti ini kita akan mencari rata-ratanya atau meannya. Dari kelompok video, kita jumlahkan semua nilai ulangan siswa yang belajar dengan video, lalu dibagi dengan jumlah siswa di kelompok tersebut. Nah, yang kedua yaitu kelompok biasa.
kita lakukan hal yang sama untuk kelompok yang belajar dengan cara biasa. Yang kedua, kita mencari nilai tengahnya atau mediannya. Di dalam kelompok video, kita urutkan semua nilai ulangan siswa dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nilai tengah adalah nilai median. Jika ada jumlah siswa genap, maka kita ambil rata-rata dari dua nilai tengah. Begitupun dengan kelompok biasa, kita lakukan hal yang sama untuk kelompok yang belajar dengan cara biasa. Nah, ini hasil dari data yang di atas tadi, yaitu kelompok video pembelajaran dengan jumlah 10 siswa mendapatkan nilai rata-rata 79 dan nilai tengah 80, sedangkan kelompok belajar dengan cara biasa dengan jumlah 10 siswa mendapatkan nilai rata-rata 67 dan nilai tengah 70. Metode statistik inferensial, kelompok video mempunyai nilai rata-rata 79, sedangkan deviasi mempunyai nilai rata-rata 6,51 dari jumlah 10 siswa. Sedangkan kelompok biasa menghasilkan nilai rata-rata 67 dan standar deviasi 5,87. Nah, jika data ini dimasukkan ke kalkulator uji independen, hasilnya adalah nilai P 0,0005. Jika nilai P kurang dari 0,05, artinya perbedaan antara kedua kelompok cukup besar untuk disimpulkan bahwa video pembelajaran memang berpengaruh. Jikalau nilai P lebih dari 0,05, artinya perbedaan antara kedua kelompok tidak terlalu besar, mungkin hanya kebetulan saja, jadi video pembelajaran mungkin tidak terlalu berpengaruh. Nah, karena nilai P 0,0005 lebih kecil dari 0,05, dapat kita ketahui bahwa penggunaan video pembelajaran memiliki pengaruh yang baik terhadap nilai ulangan siswa. Kesimpulannya yaitu, siswa yang belajar dengan menggunakan video mempunyai nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar menggunakan cara biasa. Dari hasil uji statistik juga menunjukkan bahwa perbedaan ini cukup berpengaruh. Jadi, belajar menggunakan video memang membantu meningkatkan pemahaman siswa. Nah, ini tabel hasil dari analisis statistik deskriptif, yaitu rata-rata nilai ulangan yang belajar dengan video pembelajaran itu mendapatkan nilai 79, lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan cara biasa, yaitu mendapatkan nilai 67. Yang kedua yaitu nilai tengah atau mediannya juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu dengan kelompok video memiliki nilai tengah yang lebih tinggi, yaitu 80, sedangkan kelompok biasa menghasilkan nilai 70. Standar deviasi kelompok memiliki standar deviasi 6,5, sedangkan kelompok biasa memiliki standar deviasi 5,87. Lanjut pada grafik batangnya, yaitu perbandingan rata-rata nilai ulangan antara kelompok video dan kelompok biasa. Berdasarkan grafik batang yang membandingkan nilai rata-rata ulangan antara kelompok video dan kelompok dengan cara biasa, serta hasil analisis deskriptif dan inferensial yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbandingan nilai rata-rata grafik menunjukkan batang untuk kelompok video pembelajaran lebih tinggi dibandingkan batang untuk kelompok belajar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai ulangan siswa yang belajar dengan video pembelajaran
lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan metode biasa. Dalam artian, penggunaan video pembelajaran lebih cepat memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman siswa dibandingkan belajar menggunakan cara biasa. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.